Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepada ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu, katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita berkata dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan itu kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewanya kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain dan untuk waktu yang agak lama, dan ketika sudah tiba musimnya ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruh pulang dengan tangan hampa. Sesudah ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba yang itu juga dipukul dan dipermalukan mereka, lalu disuruhnya pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan ke kebun anggur. Maka kata Tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kukasihi, tentu ia akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia ke luar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan kukatakan itu juga akan dilakukan di kebun anggur dan kepada mereka. Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayai kebun anggur itu kepada orang lain. Mendengar itu, mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus berkata, mereka akan berkata, "Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh di atas batu itu, ia akan menjadi hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan menjadi remuk." Lalu ahli-ahli Taurat dan imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati mereka dan menyuruh kepadanya mata-mata dan berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan penyerahannya dengan wewenangan dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambaran dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambaran dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar dan apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran dan akan jawabnya itu, dan mereka diam. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintahnya untuk kita, jika seorang yang
mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya dan membangkitkan keturunan baginya. Adakah 7 orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak, lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian juga berturut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang itu yang menjadi suami pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang di dunia itu kawin dan dikawinkan, tetapi mereka dianggap layak untuk mendapatkan baginya dalam dunia yang lain dan dalam kebangkitan di antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah dan anak-anak Allah karena mereka telah bangkit. Mereka dibangkitkan orang-orang mati. Musa telah memberitahukan dalam Nas tentang semak duri di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali," sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa kepada Yesus, hubungan antara Yesus dan Daud. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepadaku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Tuhan menasihati supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengarkan Yesus, berkatalah kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Amin, firman Tuhan.